para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersua dalam suasana majelis ilmu ini. Kalau tidak salah, pembahasan kita masih tersisa tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Bara bin Malik. Seperti yang telah kita gambarkan pada pertemuan yang telah lalu tentang sahabat Al-Bara bin Malik dan kisah heroik yang beliau lakukan pada pertempuran Al-Yamamah ketika Musailamah Al-Kadzab dan pasukannya kewalahan setelah terbakarnya semangat juang daripada sahabat-sahabat Rasulullah dari kalangan Muhajirin dan Ansar berkat kepemimpinan Khalid bin Al-Walid. Kemudian pasukan Musailamah Al-Kadzab akhirnya terdesak dan masuk ke benteng Al-Hadiqah. Ya, Hadiqah itu kebun, ya, kebun yang sekaligus dijadikan benteng oleh pasukannya Musailamah Al-Kadzab yang jumlahnya sampai puluhan ribu, ya, sampai puluhan ribu, konon sampai 40 ribu, dan mereka menutup benteng dengan serapat-rapatnya. Lalu di atas benteng menghujani kaum muslimin dengan panah, ya, kaum muslimin kewalahan. Ya, bagaimana caranya? Benteng dibuka, akhirnya Al-Bara bin Malik meminta supaya beliau diletakkan di atas perisai, di atas tameng, kemudian dilemparkan, ya, dilemparkan ke atas benteng supaya jatuh ke dalam benteng. Dan akhirnya betul, karena beliau ringan, diangkat sekian puluh orang, dilemparkan, terlempar ke atas, jatuh di tengah-tengah benteng, dan dengan sendiri beliau menghadapi pasukan yang jumlahnya puluhan ribu dalam benteng dengan apa? Misi membuka pintu benteng, ya. Luar biasanya bahwa beliau sendiri dikerumuni orang seperti semut di dalam, masih bisa membunuh kurang lebih 10 orang sebelum akhirnya beliau berhasil membuka benteng, ya. Sebelum akhirnya Al-Bara bin Malik bisa membuka benteng ini sendiri, ya. Bisa kita bayangkan seperti semut dikerumuni, ya, seperti biskuit dikerumuni oleh semut, dan beliau sukses membuka benteng, maka mengalirlah pasukan kaum muslimin masuk ke dalam benteng sampai mereka bisa membunuh tidak kurang dari 20 ribu pasukan Musailamah Al-Kadzab. Termasuk Musailamah Al-Kadzab terbunuh oleh siapa? Oleh Wahsy, ya. Kita sudah ceritakan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Wahsy telah membunuh orang yang paling dekat kepada Rasulullah dan di hati Rasulullah, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah di perang apa? Perang Uhud, ya, perang Uhud. Sehingga Rasulullah SAW hampir-hampir tidak bisa melihat wajahnya Wahsy, ya. Rasulullah tidak dendam, cuma beliau ada memori juga sama dengan kita, ada ingatan
beliau ketika melihat Wahsy selalu terbayang pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga Wahsy juga mengerti tentang hal itu. Ya, beliau setiap bertemu dengan Rasulullah tidak mau berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya beliau memeluk Islam dan memperbaiki Islamnya dan terlibat dalam perang Al-Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab dan pasukannya dari Banu Hanifah, dan beliaulah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, salah satu manusia terburuk, ya, karena mengaku sebagai seorang nabi. Para jamaah sekalian, setelah peristiwa Ma'rakatul Yamamah ini dan Hadiqatul Maut, ya, akhirnya kebun itu atau taman itu dinamakan taman kematian, kebun kematian, ya, karena banyaknya orang yang mati di taman itu, ya, dari kalangan musuh saja sampai 20 ribuan orang, dari kalangan kaum muslimin melebihi 1.200 atau 1.300-an orang yang meninggal. Yang luar biasa dari sahabat Al-Bara' bin Malik bahwa sudah dikerumuti seperti semut dan sempat membuka benteng belum mati, ya, seperti orang yang memiliki banyak nyawa, ya, belum mati, tapi ya badannya penuh dengan luka-luka, ya, robek-robek semua badannya. Dan Khalid bin Walid sendiri sebagai pimpinan pasukan akhirnya merasa bertanggung jawab untuk merawat pahlawan tersebut. Jadi beliau rawat sendiri Al-Bara' bin Malik sampai sembuh, ya, kurang lebih sebulan beliau merawat luka-luka Al-Bara' bin Malik. Setelah itu Al-Bara' bin Malik sembuh, kembali mengikuti peperangan demi peperangan, ya, belum kapok. Ini di zamannya siapa? Khalifah siapa? Di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak lebih beberapa tahun saja, 3 atau 4 tahun kurang dari itu, ke pemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan akhirnya beliau meninggal karena sakit di usia yang tidak jauh dari usianya Rasulullah, sekitar 63 tahun juga. Setelah itu kaum muslimin berhasil memilih seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas yang luar biasa, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada orang yang dapat wahyu setelah Nabi, ya, maka itu adalah Umar, ya, rajulun mulham. Dia diberikan kecerdasan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan saja sekedar kecerdasan, keberanian luar biasa, ya, ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ibnul Khattab, ya, wahai Ibnul Khattab, sesungguhnya kamu tidak menempuh satu jalan lalu syaitan kebetulan menempuh jalan yang sama, kecuali syaitan minggir, lari, tidak mau berpapasan dengan Umar bin Khattab, ya, syaitan saja takut kepada Umar. Itulah Umar bin Khattab, ya, orang perawakannya tinggi, ya, di zaman jahiliyah terkenal sebagai petarung, pegulat, ya, Umar bin Khattab, dan selalu menang. Orang yang cukup tegas, dan banyak kita dengarkan kisah, ya, ketegasan beliau, keberanian beliau, kecerdasan beliau, mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memerintah, ya, pemerintahannya adalah pemerintahan yang sangat adil, ya. Banyak ditemukan riwayat
yang menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang luar biasa peduli terhadap rakyat, peduli terhadap keadaan rakyatnya, berani tidak makan kalau rakyat tidak makan. Ya. Suatu ketika di musim kemarau yang sangat panjang, paceklik, kurang bahan pangan, sekian tahun hujan tidak turun, ya. Orang dalam suasana kelaparan, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disuguhkan kepada beliau makanan dari daging. Lalu beliau bertanya, apa ini? Sahabat yang menyuguhkan mengatakan bahwa ini ada sedikit daging. Beliau mengatakan sambil memegang perutnya, wahai perutku, ya, gargir aula tu gargir, ya, kamu mau menyanyi atau tidak mau menyanyi, mau bunyi atau tidak bunyi perutku, kamu tidak akan merasakan kekenyangan sebelum rakyat kenyang. Ya. Yang banyak beliau makan itu ya roti kering dengan minyak. Itulah makanan andalan beliau. Dan beliau mengatakan bahwa seandainya ada orang yang terjatuh di sebuah lubang di jalanan, ya, karena jeleknya jalanan umpamanya, maka saya akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal tersebut di ujung pemerintahannya di daerah yang jauh di Irak atau di Basrah. Kalau ada orang yang jatuh gara-gara jalanan yang berlubang, yang jelek, maka beliau mengatakan saya akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal tersebut. Umar bin Khattab sering melakukan perjalanan malam keliling kampung untuk melihat kondisi kaum muslimin, apa yang mereka perlukan. Dan waktu itu ya tidak seperti sekarang, bahwa seorang khalifah, seorang yang sederajat dengan presiden tidak dikenal, ya, tidak dikenal, tidak ada pencitraan waktu itu, tidak ada WA, tidak ada foto, sehingga rakyat di ujung negeri biasa tidak tahu siapa presidennya. Dia tahu namanya Umar bin Khattab, tapi dia tidak tahu orangnya. Dan itu sering terjadi bahwa Umar sudah berbincang di depannya, lalu orang itu mengatakan, kondisi kita ini, kondisi saya ini tidak diketahui oleh khalifah. Ya, Umar bin Khattab itu enak-enak di rumahnya, sementara kita ini ya tidak ada yang bisa dimakan. Sementara Umar bin Khattab tidak mau tahu, sang khalifah, padahal yang diajak bicara itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Sampai beliau karena kepeduliannya biasa membawa istrinya tengah malam membantu ibu-ibu melahirkan di kampung. Ya. Jadi ada suatu peristiwa Arab Badui bingung, seorang Arab Badui bingung, istrinya mau melahirkan, kemudian dia tidak punya makanan, dia juga tidak tahu, bingung. Umar bin Khattab lewat dan akhirnya beliau mendatangkan istrinya untuk membantu istri orang Arabi tersebut melahirkan, dan beliau sendiri pergi mengambil bahan pangan untuk memasakkan suami istri tersebut, memasakkan untuk ibu yang melahirkan, dan menyuguhkan makanan kepada tuan rumah itu. Sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian istrinya berteriak dari dalam, "Alhamdulillah, sudah lahir wahai Amirul Mukminin." Tuan rumah bingung, siapa dipanggil Amirul Mukminin? Saya tidak mungkin saya dipanggil Amirul Mukminin. Baru dilihat ke tamunya, jangan sampai kau yang dipanggil Amirul Mukminin itu orang di dalam. Barulah Umar ketahuan bahwa dia adalah Amirul Mukminin. Itu tentang pemerintahan beliau, ya. Tentang penaklukan yang dilakukan oleh beliau ke berbagai penjuru, ya. Yang paling menonjol ketika itu adalah penaklukan Persia, ya, penaklukan Persia.
Persia, para jamaah sekalian, di zaman itu adalah negara adidaya, negara superpower yang memiliki pasukan dengan senjata lengkap sampai ratusan ribu, ya, ratusan ribu, di atas 300.000 jumlah pasukannya. Sementara negara-negara kecil di sekitarnya tidak ada yang memiliki tentara sampai 100.000. Kaum muslimin paling banter tentaranya kalau dikumpul semua paling mendekati 50 ribuan. Itu di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ya. Kita langsung menuju ke penaklukan daerah yang namanya Tustar. Ya. Tentu sebelum Tustar ditaklukkan, banyak daerah-daerah yang telah ditaklukkan atau sudah sering terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Persia. Ya. Perang yang sangat terkenal dengan Persia yang berlangsung 3 hari 3 malam, ya. Tidak ada peperangan yang lebih dahsyat dari perang Qadisiyah. Ya. Perang Qadisiyah itu perang berkecamuk 3 hari 3 malam non-stop. Ya, bisa dibayangkan pasukan saling tabrakan 3 hari 3 malam, dan setiap malam oleh para ahli sejarah diberikan nama. Malam itu malam ini namanya, malam kedua malam ini namanya, malam ketiga malam ini namanya. Ya. Dan bisa kita bayangkan kalau dikumpulkan dalam satu lapangan itu orang yang tewas dalam peperangan itu penuh satu lapangan yang sangat luas. Ya. Dan disitulah kaum muslimin memperlihatkan prinsipnya yang luar biasa. Ya. Jadi ada etika bagi kaum muslimin di dalam melakukan penaklukan, bahwa tidak langsung perang. Ya. Jadi misi yang pertama dibawa oleh kaum muslimin itu adalah misi dakwah. Misi dakwah. Ya. Jadi mereka mendakwahi. Maka berangkatlah kaum muslimin ini dengan jumlah pasukan yang sudah cukup besar, sudah puluhan ribu juga ketika itu, mendatangi Persia yang jumlah pasukannya ya tidak kurang dari 200.000 yang disiapkan ketika itu, dengan panglima perang yang bernama Rustum. Panglima perangnya bernama Rustum. Orang Persia, karena mereka sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi, jadi serba teratur, ya, serba teratur. Senjatanya sudah dianggap modern ketika itu, pakaian perangnya pakaian modern, kemudian persiapan perangnya, bekal-bekalnya, kemah-kemahnya, komandan perang, ya. Jadi bukan kemah-kemah biasa, sampai kemahnya Rustum itu dihiasi seperti kita menghiasi mendekor pengantin, ya, sampai sutra-sutra itu dibawa, bantal-bantal, ya. Itu gambaran kemewahan, sampai di medan perang tetap dibawa. Ada keheranan di kalangan orang Persia, ada apa ini orang-orang Islam yang kemarin adalah baru beberapa tahun yang lalu, 10 tahun 20 tahun itu tidak terlalu lama. Mereka ingat betul bahwa kaum muslimin ini adalah orang-orang Arab di tengah gurun, ya, yang baru saja pekerjaannya mereka menyembah berhala, tidak ada yang menonjol di kalangan mereka. Mereka adalah umat yang kelaparan.
tiba-tiba mau menghadapi sebuah negara raksasa yang sudah matang duluan, yang sudah memiliki ratusan ribu pasukan. Ada apa ini? Ya. Mau coba-coba. Jadi bisa dibayangkan kalau sekelas Indonesia mendatangi Amerika, ya, Amerika kita perang. Ya. Kira-kira bagaimana tanggapannya Amerika? Kalau tiba-tiba Indonesia mengatakan, Amerika, kalau kau tidak mau menerima Islam, kita perang. Ya. Sebelum perang ada mufawadat, ada delegasi-delegasi yang diutus. Ya, siapa tahu ada titik temu yang terjadi. Akhirnya Rustum sebagai panglima perang meminta dari kalangan kaum muslimin ada utusan. Ya, ada utusan. Maka diutuslah beberapa orang dari kalangan kaum muslimin, dan yang paling menarik di antara utusan itu ada sahabat yang bernama Rib'i ibnu Amir. Rib'i ibnu Amir ini perawakan Badui, pendek seperti tampilannya Al-Bara, ya, kusam, tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah seorang petarung, tapi diutus oleh komandan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu, diutus. Ya. Lalu Rustum bertanya, kami tahu bahwa kalian ini adalah orang-orang kelaparan. Ya. Kami tahu bahwa kalian ini adalah orang-orang yang pakaian saja tidak punya. Apa maunya kalian datang menantang kami? Kalau kalian sekedar mau bahan pangan, kami kasih bahan pangan, pulang aku. Ya. Bikin repot-repot saja, pasti tidak bisa kau hadapi kami. Mau pakaian, kami akan kasih. Ya, istilahnya orang sekarang cakar, banyak cakar, ambil pulang. Jangan mau hadapi kami. Salah-salah anak-anak kok, ya. Istilahnya kalau orang besar, anak baru kemarin mau menghadapi kami. Tapi Rib'i ibnu Amir ketika datang, dia tidak turun dari kudanya. Ya, dia tidak turun dari kudanya. Tombak di tangannya itu dia tancapkan di karpet-karpet. Ya. Dia masuk ke kemahnya Rustum yang mewah itu dengan kudanya, dengan tombaknya dibawa, dia tarik, robek lagi itu karpet. Orang di sekitarnya Rustum sudah mendidih darahnya semua. Ini patotoa ini sudah siap-siap dia lompat, tapi dia bilang, kalau saya disuruh pulang, saya pulang. Saya diundang ke sini. Kalau kalian tidak butuh saya pulang. Rustum mengatakan, biarkan dia masuk. Kita butuh untuk bicara dengan dia. Setelah itu dia langsung turun, ikatkan kudanya di tiang-tiang yang dihiasi dengan sutra, di bantal-bantal, ya. Lalu beliau mengatakan, pilihannya ada tiga. Pilihannya ada tiga. Pertama, Anda menerima Islam dan tidak ada perang di antara kita karena kita bersaudara. Ya. Kalau Anda tidak terima pilihan pertama, itu mungkin berat karena agama kalian adalah agama penyembah api. Maka tawaran yang kedua adalah, kita tidak perang dan Anda tidak masuk Islam, tapi kalian bayar jizyah sebagai uang keamanan. Anda bayar upeti kepada kami. Ini luar biasa. Ini negara kecil minta kepada negara besar, kalian bayar, kami lindungi kalian. Ya. Ini izzah yang luar biasa. Ini kalian bayar tiap tahun upeti kepada kami, kita tidak perang dan kami lindungi kalian. Porena. Ya. Kemudian pilihan yang ketiga, kita perang. Kalau yang pertama dan yang kedua kalian tidak terima, kita perang. Rustum mengatakan, luar biasa ini semangatnya ini umat Islam ini. Kasih saya waktu 1 bulan. Rib'i bin Amir mengatakan, 1 bulan? No way. Tidak ada jalan 1 bulan. Kami kasih waktu kamu 3 hari. Cuma 3 hari, itu prinsip kami, 3 hari. Kalau tidak, kita perang. Maka
semakin heranlah ini Rustum dengan sikapnya, ya. Lalu Rustum bertanya, sebenarnya apa misi kalian? Apa misi kalian? Coba dengarkan kalimatnya Rib'i yang dicatat dengan tinta emas. Ji'na linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk mengeluarkan para hamba daripada menyembah sesamanya hamba supaya menyembah Tuhannya para hamba. Itu misi utama kami datang. Ji'na linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk mengeluarkan para hamba daripada perbudakan terhadap sesamanya hamba kepada penyembahan terhadap Tuhannya para hamba, Tuhannya manusia. Yang kedua, misi kami wa min diqid dunya ila si'atil akhirah. Misi kami yang kedua adalah mengeluarkan orang dari cara berpikir tentang keduniaan, ya, yang sempit menuju luasnya akhirat, ya. Itu misi kami yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa min jawril adyan ila adalatil Islam, dari kecurangan agama-agama kepada keadilan Islam. Itu 3 poin yang kami bawa. Itu 3 poin yang kami bawa. Ternyata tidak ada titik temu. Mereka tidak mau menerima Islam, mereka juga tidak mau membayar jizyah. Akhirnya kontak senjata, ya. Terjadilah perang yang sangat dahsyat yang saya katakan tadi, 3 hari 3 malam di daerah yang namanya Al-Qadisiyah, yang mana, ya, akhirnya Rustum tewas di sungai, ya, tewas di sungai oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dan dengan matinya Rustum, ya, itu untuk berita sampainya kematiannya Rustum itu ada sekian ribu orang yang berjejer dari lokasi peperangan sampai ke istana Kisra, itu saling teriak-teriak, ya. Itulah caranya mengirim dulu, orang mengirim pesan, tidak pakai SMS, tidak pakai WA, tapi orang teriak, kira-kira suaranya didengar, jaraknya sana, orang satu lagi berdiri sana. Kemudian berapa jaraknya didengar ke sana, ada seorang lagi berdiri. Jadi berapa untuk 100 km, berapa orang kira-kira yang dipasang itu untuk teriak-teriak supaya berita itu sampai dengan cepat. Dengan kematian Rustum menyerah pasukan, ya. Ini adalah pertempuran yang sangat dahsyat antara kaum muslimin dan orang-orang Persia. Setelah itu perang berikutnya adalah penaklukan Madain. Madain ini semacam pusat pemerintahannya Persia ketika itu. Di sanalah Yazdajar. Yazdajar itu adalah rajanya Persia, ya. Ditaklukkan, kaum muslimin masuk, tidak ada perlawanan, dan Umar bin Khattab langsung mencari sahabat yang bernama Suraqah bin Malik Al-Mudliji. Ketika Umar sudah sampai, lihat hartanya Raja Persia ditinggalkan begitu saja, beliau langsung mengatakan, "Aina Suraqah?" Mana Suraqah bin Malik? Sahabat semua heran-heran, kenapa ini Umar cari Suraqah? Suraqah langsung muncul, "Saya ya Amirul Mukminin." "Wahai Suraqah, tidakkah engkau mengingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah? Ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar dan kamu mengejar Rasulullah, setiap kali kamu sudah dekat,
kaki kudamu masuk ke tanah, dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepadamu, wahai Kisra, wahai Suraka, bagaimana pendapatmu ketika engkau memakai gelangnya Kisra? Ya. Sekian puluh tahun janji Rasulullah SAW ingin diwujudkan oleh Umar hari itu. Dipanggillah Suraka bin Malik, lalu dipakaikan gelangnya Kisra. Ini janji Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak ada orang yang bisa membayangkan ketika Rasulullah mengatakan, wahai Suraka, bagaimana keadaanmu ketika kau memakai gelangnya Kisra? Belum ada pasukan waktu itu, umat Islam. Rasulullah saja dari Mekah ke Madinah dikejar-kejar, tiba-tiba mengatakan kamu akan dipakaikan gelangnya Kisra. Semua sahabat takbir, ya, semua sahabat takbir dengan peristiwa tersebut. Akhirnya para jamaah sekalian, setelah penaklukan Madain, ya, komandan pasukan, ya, panglima perang orang Persia akhirnya berada di tangan, atau kepemimpinan pasukan berada di tangan seorang orang Persia yang bernama Hurmuzan. Hurmuzan ini adalah petarung, ya, adalah seorang panglima perang yang sangat lihai di dalam berperang. Tetapi beberapa kali dalam catatan pertemuan antara kaum muslimin dengan pasukan Persia selalu kalah, ya, di bawah pimpinan Hurmuzan selalu kalah. Jadi Hurmuzan ini selalu lari dari kota ke kota, sebagaimana Yazdajar, raja mereka setelah penaklukan Madain lari dari kota ke kota. Jadi ada beberapa peperangan Qadisiyah, setelah itu ada namanya perang Suqul Ahwaz, kalah lagi Hurmuzan, dan setiap kala dia selalu mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin dan membayar upeti. Jadi setelah Qadisiyah itu tidak ada lagi kekuatan berarti bagi Persia. Tapi masalahnya Hurmuzan ini 3 kali melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, 3 kali dia hianati. 3 kali dia melakukan perjanjian damai, 3 kali dia hianati. Pertama sudah ada perjanjian dengan Rasulullah, dia hianati. Kemudian 2 kali dengan Umar bin Khattab, dia tetap mengkhianati. Jadi terakhir semua pasukan Persia ini akhirnya berkumpul di sebuah kota yang namanya Tustar. Ini adalah benteng terakhir orang Persia di arah timur jauh dari negara Persia ketika itu, paling ujung, Tustar. Apa kelebihannya kota ini? Kota ini adalah kota yang telah dipersiapkan dengan baik, ya, penuh dengan benteng yang berlapis. Kalau para jamaah sempat berkunjung ke Turki, melihat benteng Konstantinopel yang sangat luar biasa itu, yang tidak bisa ditaklukkan kaum muslimin dari zaman Rasulullah, tidak bisa ditaklukkan kecuali di zaman Muhammad Al-Fatih, sekian ratus tahun setelah meninggalnya Rasulullah. Padahal dari zaman Muawiyah bin Abi Sufyan sudah diserang, tidak bisa ditaklukkan. Sekian ratus tahun barulah ditaklukkan oleh seorang yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih itu setelah ratusan tahun. Namun benteng Tustar ini lebih luar biasa, ya. Benteng Tustar itu lebih luar biasa, berlapis-lapis, dan sekitar benteng itu ada parit, dikelilingi oleh parit. Jadi ini teknik berperangnya orang Persia dari dulu, mereka menggunakan parit. Ingat perang paritnya Rasulullah tahun ke berapa? Tahun ke-6 Hijriah di Madinah.
ya, ketika orang-orang Quraisy bersama 10.000 pasukan mau menyerang kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW minta pendapatnya para sahabat. Bagaimana wahai sahabatku, kita mau diserang ini. Kalau melihat jumlah kita tenggelam. 10.000 menghadapi orang Madinah yang tidak lebih dari 3.000 orang. Ya. Dan 10.000 ini adalah pasukan sekutu yang mempunyai surah khusus dalam Al-Quran. Surah apa? Surah Al-Ahzab. Ya. Surah Al-Ahzab itu bercerita tentang perang Ahzab, perang sekutu, ya, yang menyerang kota Madinah. Rasulullah mengambil ide dari mana? Rasulullah mengambil ide dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari mana? Dari Persia. Salman Al-Farisi itu orang Persia yang masuk Islam, ya. Orang Persia yang pindah-pindah kota, dijual jadi budak, akhirnya bekerja di Madinah. Ada satu tujuannya, dia rela dijual jadi budak karena dia sudah tahu bahwa akan ada nabi yang diutus. Jadi dia sampai ke Madinah akhirnya, dan ketika datang Rasulullah langsung dia datang cari, ini kapan yang ku cari-cari ini. Langsung dia hari pertama datang Rasulullah, dia bawa korma, ya, dia bawa korma, langsung dikasih Rasulullah, ini sedekah. Lalu Rasul mengambil kurma itu dan membagikan kepada sahabatnya, dan dia tidak makan, ya. Keesokan harinya Salman Al-Farisi datang lagi ketika baru bertemu dengan Rasulullah, bawa kurma lagi, ya Rasulullah ini hadiah. Rasulullah akhirnya mengambil kurma itu dan memakan dan membagikan kepada sahabatnya. Salman Al-Farisi ketika hari pertama mengatakan 1, hari kedua mengatakan 2, hari ketiga beliau keliling-keliling di sekitar Rasulullah. Dia putar-putari Rasulullah, lalu Rasulullah buka bajunya. Apa ini yang kau cari wahai Salman? Lah iya, itu yang saya cari. Rasulullah memperlihatkan stempel kenabian yang di belakang punggungnya seperti besar buah apel bundarannya. Salman diperlihatkan, ini yang kau cari Salman. Rasul sudah tahu bahwa ini Salman ini ada ilmunya ini, ya. Ada yang dia tahu. Lalu setelah diperlihatkan tanda itu, Salman mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tahu bahwa Nabi tidak makan sedekah, saya tahu Nabi makan hadiah, saya tahu bahwa ada stempel kenabian, maka beliau peluk Islam. Itulah Salman Al-Farisi dari Persia. Salman Al-Farisi ketika Rasulullah minta pendapatnya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kunna idza huribna khandaqna. Kami ya Rasulullah di Persia, kalau kami mau perang kami buat parit. Itulah yang mengilhami Rasulullah sehingga beliau memerintahkan sahabatnya dan beliau turut bekerja menggali parit, ya, menggali parit panjangnya sekian kilometer, ya, kalau tidak salah di atas 10-an kilometer. Kemudian dalamnya itu kalau jatuh orang tidak mudah naik. Jadi kalau cuma 1 meter 2 meter masih mudah lompat naik. Ini kalau jatuh orang ke dalam tidak langsung, tidak mudah naik. Kemudian lebarnya tidak bisa dilompati oleh kuda, ya, lebarnya tidak bisa dilompati oleh kuda karena salah jikalau ada parit kemudian dilompati oleh kuda, orang bisa melompat semua, ya. Setelah itu di sisi parit kaum muslimin disitulah dipasang pasukan pemanah. Jadi kalau ada yang mendekat ke parit dipanah, kalau ada yang lolos tidak mungkin langsung lolos naik, dibawa dipanah. Ini cara berperangnya orang Persia. Benteng Tustar dikelilingi oleh parit. Paritnya berbeda dengan paritnya Madinah. Paritnya Tustar itu lebar dan penuh dengan air, ya. Kalau di Madinah tidak ada air, jadi tidak bisa diisi air itu parit itu. Ini di Persia di mana-mana sungai. Persia itu sama kira-kira dengan Indonesia, banyak sungainya, ya. Apalagi Persia menguasai daerah Iran dan Irak sekarang. Itu daerah Persia, Iran, Irak, ya. Basrah, Kufah itu masuk dalam pemerintahannya Persia dahulu. Sehingga
kaum muslimin sampai di benteng setelah mereka kejar. Dan Umar bin Khattab ketika melihat gelagaknya orang Persia semuanya akan lari menuju ke Tustar, Umar bin Khattab langsung menarik pasukan yang tersebar di mana-mana. Beliau minta An-Nu'man bin Muqrin dari Kufa untuk datang langsung menyeberang menuju ke Tustar. Kemudian Rasulullah SAW minta juga sahabat Abu Musa al-Asy'ari dari Kufa, dari Basra bergabung. Rasulullah minta sahabat-sahabat yang lain yang sementara memimpin pasukan, antara lain ada Jarir ibn Abdullah al-Bajali, kemudian ada sahabat Majza' bin Thawr, ada tabi'i Ka'ab bin Thawr. Ini Ka'ab ini adalah orang spesialnya Umar, tabi'in tapi spesial. Suatu ketika Umar bin Khattab kumpul-kumpul dengan Ka'ab, ya. Ini Ka'ab sudah tidak ketemu dengan Rasulullah, jadi dia tabi'in. Lalu datang seorang wanita ketemu dengan Umar. Lalu wanita itu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, suami saya itu adalah orang yang rajin sekali qiyamul lail dan rajin sekali puasa." Umar mengatakan, bagus sekali suamimu. Lalu wanita itu dengan malu pergi. Ternyata pembicaraannya Umar dengan wanita tersebut didengarkan oleh Ka'ab bin Thawr. Lalu Ka'ab mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa anda tidak meladeni permintaan wanita tersebut atau pertanyaan wanita tersebut?" Umar mengatakan, "Masalah apa? Tidak ada masalahnya. Dia cuma bilang suamiku rajin sekali salatul lail dan rajin sekali puasa di siang hari." Wahai Amirul Mukminin, itu pertanyaan itu artinya wanita ini ditinggalkan oleh suaminya, jarang bersama suaminya. Masa betul itu? Dia bilang, coba nih, dipanggillah kembali itu wanita. Apa betul maksudmu bahwa suamimu jarang bersamamu? Dia bilang, iya wahai Amirul Mukminin, saya juga wanita normal, butuh seperti kebutuhan wanita lain. Umar langsung heran, luar biasa ini, luar biasa ketajamannya Ka'ab ini. Wanita itu cuma mengatakan suamiku rajin qiyamul lail dan rajin puasa, dia tangkap suatu masalah. Kalau begitu wahai Ka'ab, kau menjadi qadhi di Kufah. Emang tidak, saya tidak bisa. Enggak, kau harus jadi qadhi di sana, jadi hakim di sana. Sekarang selesaikan masalahnya ini wanita. Anda adalah Amirul Mukminin, Anda yang harus menyelesaikan. Umar mengatakan tidak, karena kamu tahu permasalahannya maka kamu pasti tahu solusinya. Ya. Lalu beliau mengatakan, laki-laki kan dibolehkan nikah 4. Ya. Jadi kita serahkan 3 malam bapak ini qiyamul lail, puasa 3 malam, 1 malam harus untuk istrinya. Itu keputusan saya. Dan itulah Umar mengatakan ini lebih luar biasa jawabanmu, lebih luar biasa daripada engkau menangkap sinyal tadi. Lalu beliau diangkat menjadi hakim di Kufah ketika itu. Ini Ka'ab, itu satu di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang luar biasa, yang ikut dalam penaklukan kota Tustar. Dan yang lebih luar biasa, di sana ada sahabat Rasulullah, ya, bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Al-Bara bin Malik, yang mana Al-Bara bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah, di antara kalian ada orang yang perawakannya tidak dilirik, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah langsung jawab permintaannya. Ya. Anda tahu, saking herannya, saking bingungnya kaum muslimin menghadapi perang Tustar ini, benteng Tustar itu dikepung 18 bulan.
Ya, jadi 1 tahun 6 bulan dikepung. Orang bingung bagaimana caranya masuk, ini benteng tinggi, kemudian ada menara di sudut-sudutnya. Dari atas menara itulah orang Persia menghujani kaum muslimin dengan anak panah. Mereka menembak dengan anak panah, tidak bisa sampai panahnya. Ya. Dan selain anak panah, mereka selalu melemparkan rantai yang ujungnya ada kaitan besi. Ya, yang dipanasi dulu, jadi kalau itu melengket di badannya orang tidak lepas, hangus orang. Ya, itu mereka lemparkan setiap saat. Sementara dalam benteng penuh dengan kebun-kebun, ya, penuh dengan kebun. Jadi persiapan makanan lengkap di dalam, air juga dialiri, air masuk ke dalam, ada sumber air yang banyak di dalam. Jadi sementara kaum muslimin dari jauh, datang dari jauh, mengepung selama 1 tahun 6 bulan. Jadi sampailah setelah mereka setiap hari berpikir bagaimana caranya kita menaklukkan ini. Mau dilemparkan lagi Ka'ab, tidak mungkin, tinggi sekali ini, tidak sampai-sampai. Ya, tidak sampai-sampai. Akhirnya mereka suatu saat ada yang berpikir, panggil Al-Bara' bin Malik. Wahai Al-Bara', bukankah kau salah satu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa ada hamba yang kelihatannya tidak dilirik karena penampilannya yang biasa-biasa, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah mengabulkan permintaannya. Akhirnya Al-Bara' bin Malik mengatakan, ya Allah, saya bersumpah atas namamu. Ya, taklukkanlah untuk kami pasukan Tustar ini, berikan kepada kami leher-leher mereka, dan pertemukanlah aku dengan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2 permintaannya, minta dibantu menaklukkan dan minta apa? Mati syahid. Jadi Al-Bara' minta mati syahid. Tidak lama dari doanya Al-Bara' tersebut, Abu Musa Al-Asy'ari yang merupakan salah satu pimpinan pasukan duduk-duduk berpikir, ya, di awal malam bagaimana caranya. Tiba-tiba ada panah yang jatuh di dekatnya. Ada panah yang jatuh di dekatnya. Dia pungut itu panah. Ternyata di panah itu ada tulisan. Dia cari-cari dari mana sumbernya. Dia lihat ada orang di atas menara berdiri. Dia buka, wah, ternyata surat. Isi surat itu mengatakan, saya adalah salah seorang pasukan Persia dan saya yakin Anda di atas kebenaran, dan saya lihat pasukan kami ini adalah di atas kebatilan. Namun satu permintaan saya, kalau kalian menang, tolong lindungi saya dan keluarga saya, lindungi nyawa saya dan keluarga saya. Saya akan tunjukkan kalian bagaimana cara yang menaklukkan benteng. Tengah malam datanglah orang tersebut, turun, ya, Abu Musa Al-Asy'ari mengirim surat, panah juga ke atas. Pas dekat orang itu, ini satu pelajaran para jamaah sekalian, di kalangan sahabat itu ada orang-orang luar biasa kalau memanah, ya. Pokoknya kalau ada titik yang dituju, masuk ke titik itu panah itu, ya, panah. Jadi dia kirim surat bahwa sepakat, kami setuju melindungi kamu. Tengah malam orang itu turun dan beliau mengatakan, saya minta salah seorang di antara kalian yang ahli berenang, ya, yang ahli berenang, punya napas panjang dan punya fisik yang kuat. Majza' bin Thawr, sahabat Rasulullah, mengatakan, saya orangnya, ya, saya orangnya. Akhirnya ikut, Majza' ikut, masuk ke dalam sungai menyelam, masuk ke dalam sungai menyelam, menuju ke sebuah terowongan yang terkadang sempit, terkadang lebar, ya, terkadang mereka naik, terkadang menyelam lagi, sampai masuk ke dalam. Akhirnya setelah sekian lama masuk ke tengah-tengah benteng, ya. Lalu sebelum Majza' ini masuk ke dalam mengikuti orang Persia tersebut, Abu Musa berpesan, jangan melakukan gerakan tambahan. Kamu ditugaskan untuk masuk
melihat arah pintu bagaimana caranya dibuka, itu tugasmu. Jadi jangan kalau lihat kesempatan mau membunuh, jangan. Tugasmu masuk ke dalam, lihat bagaimana pintu dibuka. Akhirnya beliau masuk ke dalam sampai dia lihat Hurmuzan. Ya, Hurmuzan ini panglima perang. Dia bilang, kalau saya panah pasti ku kena. Tapi saya dipesan tidak boleh membuat gerakan tambahan. Ya, tidak boleh. Sama dengan Hudzaifah ibnul Yamani ketika diutus oleh Rasulullah memata-matai pasukan sekutu, beliau lihat semua penjahat-penjahat perang, tapi dia tidak berani menyalahi perintah Rasulullah. Akhirnya singkat cerita, beliau sudah tahu semua, keliling di dalam, dia pulang. Lalu minta pasukan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan diberikan 300 orang. 300 orang ditugasi membuka pintu. Jadi mereka harus masuk ke dalam sungai, masuk terowongan, naik turun terowongan, harus panjang nafasnya karena menyelam, banyak menyelamnya. Dan mereka bawa pedangnya masing-masing, disimpan di perutnya supaya lebih leluasa berenang. Hasilnya apa? Dari 300 itu mati di dalam terowongan kurang lebih 220 orang. Yang bisa berhasil sampai masuk ke dalam benteng cuma 80 orang. Bayangkan susahnya itu pekerjaan itu. Kalau habis napas di dalam, selesai, mati di bawah air. Dan alhasil yang 80 orang ini masuk berperang seperti yang dilakukan Al-Bara' bin Malik, dan mereka berhasil membuka benteng, mengalirlah kaum muslimin masuk ke dalam benteng, dan selesailah orang Persia di dalam benteng, disikat habis oleh kaum muslimin. Al-Bara' bin Malik, bagaimana beliau mati syahid? Ada dua versi dalam buku rujukan saya temukan. Versi pertama bahwa beliau kena rantai yang dilemparkan yang panas itu ketika saudaranya Anas bin Malik. Sebenarnya yang kena adalah Anas bin Malik, ya, terkait lalu diangkat naik ke benteng, tapi beliau lihat saudaranya kena, langsung dia lompati itu rantai dan dia pegang, dia lepaskan saudaranya sampai tangannya hangus, ya, sampai tangannya hangus, dan beliau mati karena itu. Tapi di lain buku sejarah kita temukan bahwa dia sempat kontak senjata dengan Hurmuzan, panglima perangnya Persia, dan beliau terkena sabetan pedangnya Hurmuzan dan beliau mati syahid karena itu. Itu dua versi tentang kematian Al-Bara' bin Malik, sang pahlawan Islam, saudaranya Anas bin Malik. Itu akhir dari kisah Al-Bara' bin Malik. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan ambil pelajaran fikih dari kitab kita Fiqh Sunnah insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.